الله دايم الله دايم كيف يسلو من قاد بولي عن هواه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ahlan wa sahlan bika. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh barakah, disertai nikmat iman, disertai sehat walafiat, dan dikuatkan secara zahiriyah serta dimantapkan kita secara batiniah. Fa insyaallah berkumpul ya kita di tempat yang baik ini, baitun min buyutillah, Masjid Jami Al-Munawwarah, akan senantiasa Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan pada akhirnya kita dinyatakan terbaik, sehingga kita mendapatkan voucher daripada syafaatul uzma dengan tanda husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadir di tengah-tengah kita para guru-guru majelis ta'lim al-i'tisam, di antaranya al-mukarram al-mukhtaram al-mukhlis Kiai Haji Nur Sasi LCMA, yang tentunya kita senantiasa terus mendoakan untuk segala bentuk perjuangan-perjuangan beliau, yang mana saat ini beliau sedang membangun pondok pesantren yang dinamai Liwaul Hamid itu ya. Insya Allah kita dapat menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan dalam kehidupan ini, kelak nanti akan menjadi kawan abadi di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Mughni LCMA yang telah menyampaikan mutiara ilmunya dari salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi, Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten. Kemudian ada guru kita Al-Ustaz Ridwan Soleh Al-Hafiz, Al-Ustaz Khaironi, Al-Ustaz Rian, Ustaz Haji Abdul Khalik, Al-Ustaz Haji Abdul Khair. Kemudian guru kita, sepuh kita Kiai Haji Abdul Hamid bin Kiai Haji Ishaq, matan Allah biduri hayati. Lalu ada guru kita Kiai Haji Mahmudin, Kiai Haji Mustafa, kemudian Al-Ustaz Zulfahmi, Ustaz Haji Hamzah, lalu Haji Muhammad, ada Pak Haji Bowo, kemudian juga ada Bang Haji Rojali. Bang Haji Rojali sehat Bang? Alhamdulillah. Saya kalau melihat wajah beliau itu seakan-akan saya dibawa pada usia 18 tahun, karena masih muda. Kalau beliau sehat, pasti saya juga sehat. Mudah-mudahan beliau pada sehat. Amin ya rabbal alamin. Ada Ustadz Abdul Razak, ada Bang Nadi, kemudian ada Ustadz Matsani, para pengurus majelis taklim, Ustadz Ubaidillah, Abdul Majid, Ustadz Bakhtiar selaku sekjen,
kemudian para ketua DKM masjid dan musola yang tergabung di Majelis Ta'lim Al-I'tisam, khusus wabil khusus ketua DKM Masjid Jami Al-Munawwarah Al-Karam Ustadz Haji Muhammad beserta sekretaris dan bendahara dan jajarannya, para guru, para jamaah kuliah subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Insya Allah Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah hadir Ketua DMI Kelurahan Menteng Agung sekaligus Ketua Masjid Jami Al-Ajilin Ustadz Ahmad Maulana. Tolong suruh maju ke depan, beliau ke depan di sini biar tanda tangan bodi lancar terus. Alhamdulillah. Kemudian para sepuh bini sepuh yang hadir dalam kesempatan ini, tentu apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ustadz Abdul Rojak, saya dibilang jarang bicara karena memang saya bukan orang yang gagu, bukan orang yang menggunakan bahasa isyarat. Namun tadi apa yang guru kita sampaikan, diamnya seseorang itu insya Allah tidak lepas dari berzikir. Amin ya robbal alamin. Saya diajarin oleh guru saya Kiai Haji Mahmudin, lebih baik diam daripada ngomong gak bermanfaat, ujung-ujungnya tembuh netes. Nah itu bahaya. Ini kita ini di Muharram, tepatnya di awal tahun Hijriah, banyak sekali hal-hal yang kita jadikan evaluasi dengan harapan tahun Hijriah ini yang baru akan mendatangkan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan sesudahnya. Tentunya apa yang guru kita ajarkan, yang disampaikan tadi tentang zikir, bahwa kepentingan daripada zikir itu adalah urusan secara individual. Jangan sampai kita lepas daripada zikir, karena bagaimanapun dan keadaan apapun kita ingin mengharapkan ketenangan dalam kehidupan ini. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Tenang hati kita kalau kita selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, saya berharap bahwa majelis ta'lim ini, alhamdulillah generasi-generasinya ini sudah banyak bercahaya. Tatkala guru kita semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun itu nanti berusia, tetapi generasi majelis ta'lim ini harus tetap terus berlangsung dengan banyaknya hadir guru-guru tetap kita di majelis ta'lim Al-I'tisam. Insya Allah kita tidak akan kekeringan sumber-sumber kesejukan ilmu. Amin ya robbal alamin. Kemudian kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan evaluasi diri kita di bulan Muharram. Guru kita ajarkan kita berzikir. Namun kita jangan sampai lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi kepada kita, yang pertama tentang dunia, kedua akhirat. Rabbana atina fid dunya, dunia dulu. Wa fil akhirah. I'mal lid dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhirata ka'annaka tamutu godan. Kalau kamu dengan urusan dunia, anggaplah engkau akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau udah masuk kepada urusan akhirat, zikir, ingat kepada Allah, anggaplah kita akan disolatkan besok hari. Kedua ini adalah satu bentuk keseimbangan kita dalam hidup. Kita tahu, kita baca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan uswatun hasanah. Bukan hanya beliau ini ahli zikir, bukan hanya beliau cukup dengan
berzikir. Tapi di balik itu tadi guru kita ajarkan keseimbangan. Setelah kita berzikir, kita berpikir bagaimana umat dan diri kita, keluarga kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuh, jadikan uswatun hasanah. Kemudian kadangkala kita ini serba bingung tatkala di hari Asyura ini ada yang berpuasa sunnah. Lagi khusuk-khusuknya puasa, pengurus majelis taklim seksi bidang humas dan juga perkembangan majelis mengingatkan kita bahwa pada hari ini kita diundang oleh guru kita Kiai Ahmad Mukhtar. Coba pikiran dari sekarang kita udah bilang berapa meja putaran ntar yang ada di sono. Ada di Masjid Al-Awabi. Saya sih niat puasa. Tiba-tiba ketemu guru kita, salaman dong kondangan. Alhamdulillah Ustaz, silakan duduk, silakan berdiri, silakan nyanyi, atau silakan foto, atau silakan makan. Yang jelas pasti ada silakan makan, namanya orang hajat. Ilok kalau kagak ada kuah-kuahan dikit. Satu yang menyuruh guru, yang kedua yang disuruh urusan makan. Kira-kira gimana Bang Yer? Makan, emang urusan dunia surga kita ini di perut. Makanya kemarin tadi malam saya pulang dari Jombang, saya ngelihat tulisan di truk belakang, jangan engkau memberikan nasihat agama kepada orang yang sedang lapar. Saya berpikir aja, besok ini sekjen bilang lapar. Kebetulan saya baru sampai dari Jombang, antar anak di pesantren Tebu Ireng. Alhamdulillah di sana tuh banyak pelajaran saya ambil. Mulai tadi di jalanan tuh di truk, biasanya kan tulisannya yang bikin vulgar tuh belakang truk. Sekali gambar yang paling mendingan gambarnya Gus Baha, gambarnya Mbah Maimun Zubair. Tapi tulisannya kadang-kadang membuat kita pengen baca. Jangan engkau memberikan nasihat agama, keluarkan dalil, Quran, hadis, guru berzikir kepada orang yang sedang lapar. Iya. Saya pikir, oh berarti kalau gitu sekarang ceramah jangan lama-lama, orang lapar belum makan. Alhamdulillah. Kira-kira kita lanjut puasa Asyura atau kita makan nanti? Ini diundang semua Bu, diundang Bu. Ntar kita ada rombongan naik Kopaja ya. Iya. Gimana Ustaz Zulfahmi? Tuh, makan? Makan atau tetap puasa? Tuh, dua aja. Ini guru lagi. Yang Sari, di Asmari, kira-kira. Tuh, kenceng banget. Pak Haji Bowo. Ini makan semua, rupanya lapar semua ini sekarang. Ya udah, itu alhamdulillah karena kita ngajinya rajin, semua udah tahu jawabannya. Oleh karena itu saya singkat karena keadaan lagi lapar dan saya masih terbayang-bayang tulisan yang ada di belakang truk. Mana truk gandeng. Jangan sekali-kali kita nasihatnya orang lapar, benar juga ya. Kita kasih makan orang, kemudian kita kasih nasihat. Kira-kira cakep nggak gitu? Tapi alhamdulillah udah dikasih, urusan belum makan apa enggak bukan salahin pengurus DKI Masjid Al-Munawwaroh. Alhamdulillah. Ini plastik isinya makanan, bukan bungkus sendal, bukan. Alamatus saqawah arba'ah. Ada 4 tanda indikator kita untuk berpikir di bulan Muharram ini. Yang pertama, yuk kita berpikir banyaknya orang nisyanud dunubil madiyah wa hiya indallahi mafruḍah. Seringkali kita melupakan dosa-dosa kita pada tahun lalu. Tapi kita lupa minta ampun kepada Allah, sedangkan dosa itu sudah tercatat, termaktub di catatan malaikat yang untuk dilaporkan kepada Allah. Nisyanud dunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Jangan kita kurang-kurangnya istighfar. Sebab salah satu faktor terbesar yang memportal doa kita sehingga mu'allaq bainas sama'i wal ard, doa tuh muter aja di atas antara langit dan bumi seperti kita lagi bingung nyari wifi gratis.
Ya Allah, ini di grup WA Majelis Taklim ada apa info apa, sedangkan paket habis datanya. Cari wifi yang gratisan tanpa password, muter aja. Nah, di antara faktor terbesar itu banyaknya dosa-dosa kita yang belum kita minta ampun kepada Allah, terutama urusan dengan hakul adami. Tuh, kita punya utang sama orang, siap banget orang pengen utang. Makanya pertama kali saya bertanggung jawab bentuk waladun soleh kepada ayah saya, maka saya tunaikan segala urusan beliau yang berkaitan dengan hakul adami. Maka saya bicara berani lantang, nggak ada urusan lagi masalah utang piutang terhadap almarhum ayah saya. Tinggal satu, urusan wakaf tanah yang di Sukabumi yang ada 1 hektar. Itu yang saya harus jalankan. Tuh bentuknya waladun soleh seperti itu. Insya Allah bukan kita rajin, hanya rajin ke makom, hanya rajin kita ziarah, tapi urusan orang tua kita tinggalin. Apalagi yang berkaitan dengan hakul adami, urusan manusia. Kadangkala ini yang membuat doa kita tuh goyang-goyang, gentayangan, nggak nyampe di langit. Akhirnya endingnya kita nyalahin Allah. Tuhan katanya adil. Tuhan di mana kebesarannya? Tuhan di mana keberadaannya? Mana bukti Ar-Rahman Ar-Rahim? Padahal lisyanud dzunubil mahdiyah wa hiya indallahi mahfudhah. Gampang kita nyarahin Allah. Ujung-ujungnya mentok-mentok ya kita minta tolong syariat doain kepada orang lain. Tentunya yang dimintain doain kepada orang yang dosanya lebih sedikit daripada kita. Jangan yang lebih banyak. Karena faktor terbesar doa kita mentok, tidak qabul, tidak diijabah, itu adalah kita melupakan dosa-dosa yang besar. Ini hati-hati. Dosa sama istri, dosa sama anak, dosa sama orang tua, dosa sama keluarga, dosa sama tetangga, dosa sama guru, dosa sama sahabat, dosa sama mantan pacar, dosa sama orang sepuh. Nah, ini yang kita jadikan evaluasi untuk tahun Muharram yang akan kita jalani ini lebih baik lagi. Baik urusan dagang, urusan bisnis, urusan ibadah, urusan dan lain sebagainya. Yang kedua, zikrul hasanatil madiyah la yadri aku bilat amruddat. Seringkali kita bangga dan paling banyak, paling benar, paling lempeng dalam kegiatan urusan-urusan ibadah yang berkaitan dengan urusan secara vertikal yang hablum minallah. Padahal la yadri aku bilat amruddat, tidak ada satupun yang tahu amalan kita ini diterima apa enggak, baik manusia hatta malaikat, illallah, kecuali Allah. Jadi tadi kata guru kita bilang yang puasa jangan merasa paling kuat imannya. Yang belum sempat puasa masih ada kesempatan tahun depan. Karena berarti guru kita nyumpahin kita panjang umur. Amin ya robbal alamin. Kalau tidak hari ini mungkin minggu depan. Begitu ya. Kalau tidak minggu ini mungkin bulan depan. Terus saja. Jadi kita punya harapan yang insya Allah harapan kita akan dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, yang ketiga, wan nadaru ila man dunahu fid dunya. Kadang-kala kita lupa bahwa patokan kita sukses, patokan kita berhasil itu patokannya adalah urusan dunia. Kalau Muharram Hijriah tahun kemarin 1446 itu kita punya kontrakan 18 pintu bererot umpama, dan 1447 ini minimal naik 38 yang bererot kontrakan. Bisa Adi kira-kira aman nggak kira-kira kalau punya kontrakan 38 pintu? Ini pas, bahkan kita pakai kain lupa pakai celana dalam karena memang saking adem. Kontrakan 38 pintu bererot pinggir ayon, kira-kira enak nggak kok? Ya Allah ya Karim, makin sayang gak malaki.
Sayang, saking sayangnya bang, lu banyakkan banget duit, nyimpan bingung kita. Lu kalau mau kawin lagi dah gue redok, yang penting lu adil. Lu kok tahu kenceng banget ngilangin rasa lapar, minimal bu ngilangin rasa lapar. Dia orang lapar jangan banyakin nasihatin agama, bener kata Trump gitu bilang. Orang lapar lu nasehatin, yang ada ngamuk. Yang terakhir, wan nadaru ila man dunahu fiddin. Kadangkala kita menganggap remeh keterkaitan dengan sukses kita di agama. Di majelis taklim jangan dianggap remeh, jangan. Kalau kita bisa datang, kita datang. Karena dengan adanya media digitalisasi yang sangat modern, lama-lama manusia itu hilirisasi dengan kurangnya kepekaan terhadap sesama. Cukup aja di rumah di kamar, hidup nggak selama masih ada wifi, hidup. GoFood gampang, GoPay Shopee Pay apalagi, hampir tiap hari uang paket dia lagi. Akhirnya saking memang seringnya tuh lepas paket Jumrotul Aqobah lempar. Ya, udah kagak pakai salam lagi, dia lagi. Kapan kita bersosialisasi? Kapan kita untuk bertemu sesama umat manusia? Padahal tatkala saya dibimbing jamaah umroh, ketika jamaah di Madinah bilang, Ustaz, amalan selain yang ada di buku apa aja? Sirrun min sirillah. Dulu guru saya, ayah saya ngajari, kalau bisa di Madinah, kalau bisa salaman lah sama orang siapa aja, mau lu kenal kayak nggak kenal, lu salaman. Minimal 100 orang minimal kalau bisa selama di Madinah. Karena urusan kita ini dengan manusia itu acap kali itu bisa menentukan kita baik atau buruknya nanti kita di akhirat. Urusan manusia. Makanya ketika saya di Jombang, saya sempat bicara, ini orang setiap hari ramai ziarah ke makam almarhum Gus Dur. Katanya penjaga makam, Pak, Bapak dari mana? Saya dari Jakarta. Kamu ziarah? Enggak, saya nganter putra saya mondok di Teguhiran. Ini yang ziarah berapa orang, apa cukup Muharram? Setiap hari tidak kurang dari 5.000 orang berziarah setiap hari. Oh, itu di dalam nisannya almarhum Gus Dur ada 3 tulisan bahasa. Yang pertama tulisan Arab innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian ada tulisan bahasa Indonesia, dan yang terakhir ada tulisan Tionghoa atau Cina. Tionghoa. Itu 3 nisannya. Setiap hari catatan penziarah tidak kurang, setiap hari 5.000 orang yang datang ziarah. Nah, ini menunjukkan bahwa urusan dengan dunia itu akan menyebabkan kita bahagia atau tidaknya kelak nanti dengan urusan akhirat. Ini kadang-kadang ini di masjid-masjid sono daerah nih, Boti bilang gini, dengan adanya anggaran bantuan, Marbot bilang gini, Mam, lumayan enak Mam, sholat udah bentuk kewajiban, hasil bisa jadi lebih gede dari gua Marbot ngepel, nyapu, tutup masjid, kadang jagain kotak, pantau CCTV, segitu-gitu aja Pak. Kita tuker yuk Mam, lu Marbot, gua imam, kali rezekinya juga beda. Tuker dah tuh, Marbot jadi imam, imam jadi Marbot. Nah, ya, begitu jadi imam, makmum berkurang, bacaannya belentang-belentong, yang penting asal modal rapi sama bersih. Kata si imam yang diri Marbot, Mam, selama lo jadi imam, jemaah kita berkurang, masukan uang jariah juga berkurang. Lah iya ya, lagi juga gue jadi imam, ngapa gue nasib gue juga jadinya kayaknya gemersang banget ini. Roman-romannya gara-gara gue orang sholatnya kagak diterima. Mengharapkan tukar rezeki yang mana Allah udah tentukan itu akan menjadi kemudorotan buat kehidupan kita. Kalau kata si Marbot, kalau gitu lu balik lagi dah, lu jadi imam, gue jadi Marbot. Nah sebaliknya si imam ngepel kagak bersih, ngepel ngeplak sono, ngeplak sini, licin, iya. Imam memang lebih yang licin-licin. Sono taruh sini sejadah, kagak benar semua. Udah masjid kagak keurus, begitu jamaah
imam rawatibnya beda dengan yang biasanya. Itu akibat kita nukar-nukar rezeki. Kemudian juga kita sampaikan bahwa kadangkala nih kita bilang begini, kayaknya kita nggak perlu berzikir Ustaz. Begitu Ustaz ngomong, saya udah berbuat banyak kepada sesama manusia. Kan kata Ustadz yang ceramah tadi terakhir, katanya nggak lama-lama tapi nyatanya lama juga, gitu ya. Kata akhir itu cukup dengan berbuat baik sama manusia, kita nanti surga bahagia. Nggak perlulah kita sholat, puasa, Ramadan, apalagi tasu'a asaroh, bangetan rajin, ya duit banyak, perut lapar, banyakan berani nyiksa diri, nggak usah puasa. Haji apa umroh cukup kita berbuat baik. Ada orang model kayak gitu. Kebalikannya, cukup dia berzikir, terus dia mengingat Allah, dia belajar menuntut ilmu untuk dirinya, tanpa dia berbuat baik kepada orang lain, sedekah enggak, bantuin orang apalagi, jenguk orang sakit boro-boro, tiba-tiba dia berharap inilah cukup bekal saya di akhirat. Yaqulullah Ta'ala dengan model seperti ini, aradtuhu falam yuridni fataroktuhu. Aku menghendaki dia, tapi dia tidak menghendakiku. Fataroktuhu, kata Allah, maka aku tinggalkan. Inilah kita diajarkan untuk keseimbangan di dalam hidup. Keseimbangan hablum minan nas dan juga hablum minallah. Perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, baik itu sesama muslim maupun dia bukan muslim, selama dia masih manusia utuh atau manusia jadi-jadian. Yang mana kalau manusia jadi-jadian itu setelah meninggalnya disebutnya aluminium, bukan almarhum almarhumah. Banci. Iya. Jadi kita berbuat baik. Siapapun dan dimanapun, insya Allah kebaikan itu akan menjadi sayap pengangkat daripada perbuatan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup, kira-kira nanti diundang yang puasa, makan apa enggak? Balik lagi nanya makan. Iya. Ntar liatin guru aja, guru di Majelis Talim ada Ustaz Ridwan Soleh, ada Ustaz Abdul Mukni, Ustaz Khaironi. Lihat aja Ustaz Abdul Khair. Oh Allah, depan antrian, waspadaan. Udah ikutin, insya Allah untuk ikutin guru. Selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah